Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuria, NPM 1921020237. Saya mahasiswi dari Fakultas Syariah dari Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Langsung kita bahas yuk. Yang pertama ada makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Baiklah, definisi hakikat atau esensial yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lainnya, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu matil atau logika sebagai jami, memuat, dan mani menolak adalah definisi yang paling penting dalam pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genus proximum, dan perbedaan spesifik, differentia spesial. Jenis yaitu genus adalah setiap pengertian yang mengatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum mengatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifis, definis spesial ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis genusnya. Misalnya nih, berakal budi, pembedanya manusia spesies dari hewan yaitu genus. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata. Yang pertama filsafat, yang kedua hukum, dan yang ketiga Islam. Baiklah, yang pertama itu ada filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan masyarakat maupun aturan bernegara. Yang kedua ada hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas kehidupan. Secara singkat, hukum berarti ketetapan, biasanya berlaku di negara-negara tertentu yang menerapkan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam. Sumber asal muasal hukum Islam ada prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Demikian yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat memeluk agama Islam itu. Selanjutnya ada kaidah dapat berupa dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa, atau lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri. Selanjutnya kita membahas pokok-pokok atau faktor-faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama ada wacana atau argumen, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasional tanpa verifikasi uji empiris, yaitu perbincangan dengan menutup mata. Gini guys. Terus keberadaan filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti. Kebenaran baik melalui eksperimensi ataupun pencarian data lapangan. Terus ada yang kedua nih, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak adanya permasalahan, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkungan hidup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijama oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Terus yang ketiga nih ada sistematis
Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku pastinya, sehingga tahap-tahapannya mudah tuh diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang-orang lainnya. Meskipun pada akhirnya nih hanya satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud tersebut. Yang keempat ada radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut archel sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat atau philosophical belief. Selanjutnya yang kelima ada hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas dari filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi membicarakan makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahamannya bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atau segala hal pastinya, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut pandang melalui kontemplasi pemikiran sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang berpikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, ada hubungan dengan yang bersifat metafisik atau tidak dapat dilihat pastinya. Yang kedua, hubungan dengan alam semesta yang fisikal dan berbentuk oleh hukum perubahan. Terus yang ketiga, ada segala sesuatu yang rasional dan irasional. Terus yang keempat, ada semua yang bersifat natural dan supranatural. Kayak keyakinan nampak atau tidaknya gitu ya. Terus yang kelima ada hubungan dengan akal, rasa, pemikiran, intuisi, dan persepsi. Terus yang keenam ada hubungan dengan hakikat yang berbatas dan yang tidak terbatas. Jadi kayak tidak ada batasnya gitu. Yang ketujuh ada hubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objeknya maupun atau subjeknya. Terus yang kedelapan nih, ada hubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindari manusia, kayak ya mau menghindarin gitu. Yang kesembilan itu ada hubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dari dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.